Di video sebelumnya, kita sudah mengkritisi sedikit ya mengenai buku ini. Sekarang kita akan coba ulas secara ringkas mengenai isi bukunya. Pertama, dan ini cukup panjang, sampai nanti ketemu bab mengenai deduksi ya. Nah, sebelum ini, kita akan dibawa untuk berani bertanya. Itu poin yang diulang-ulang, meski bab pembahasannya berbeda. Bisa kita lihat ya. Barangkali memang ini hal yang dianggap cukup krusial oleh penulisnya. Jadi, terlihat ia ingin memantik paradigma pembaca buku ini, membongkar anggapan yang selama ini kerap terjadi di sebagian besar manusia. Lalu, meski dua bab selanjutnya menampakkan kosakata deduksi, tapi sangat disayangkan ya, penulis tak menjelaskan soal deduksi secara eksplisit dalam hal ini, misalnya soal metode penalarannya. Padahal kemampuan berlogika akan sangat kuat kalau seseorang bisa menguasai proses penalaran yang terkadang perlu dipelajari segala macam rumus kerumitannya itu melalui contoh yang nyata. Saya pikir pembaca masih bisa menambah referensi dalam hal ini, misal buku-buku tentang logika atau buku-buku ilmu mantik. Kalau di awal penulis mencoba memantik paradigma pembaca, mengajak memberanikan diri untuk mempertanyakan segala sesuatu, sementara di bagian akhir penulis menunjukkan beberapa profesi dalam tanda petik ya, yang menunjukkan kebebasannya. Meski sebenarnya ini bisa kita perdebatkan ya, karena kan pada dasarnya kalau mau jujur, profesi apapun tetap dibutuhkan profesionalitas pada tingkat tertentu, sehingga kebebasan itu pun sebenarnya tak bisa 100% lah istilahnya. Di sini dibahas tentang filsuf, nah ini bisa kita lihat sendiri ya, sampai nanti entrepreneur. Makanya di video sebelumnya saya mengatakan bahwa buku ini bisa dijadikan sebagai bacaan pengantar untuk belajar berpikir kritis. Tapi namanya pengantar ya, maka membaca buku ini saja tidak cukup. Tadi sudah saya sebutkan, misalnya kita perlu belajar ilmu logika atau ilmu mantik. Selain itu, sebagaimana ditulis di sampul belakang buku ini, ada peringatan nih. Kamu pun perlu berhati-hati agar tidak tersesat. Makanya, sebelum jauh-jauh belajar soal logika atau filsafat, biasanya saya menyarankan agar kita menguatkan fondasi pandangan hidup kita terlebih dahulu. Bagi yang muslim, belajar mendaras mengenai akidah yang benar, itu wajib.